Shalom. Untuk mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertaimu sekalian. Amin. Ayat harian untuk kita pada hari Rabu 22 Januari 2025 tertulis di dalam kitab 1 Samuel pasal 12 ayat 22. Sebab Tuhan tidak akan membuang umatnya, sebab namanya yang besar. Bukankah Tuhan telah berkenan untuk membuat kamu menjadi umatnya? Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, salah satu dari mental illness yang saat ini banyak merasuki manusia, orang percaya, baik muda maupun tua, adalah suatu penyakit psikis yang sering disebut dengan fear of missing out. Itu adalah kekhawatiran akan ketertinggalan akan segala hal. Kekhawatiran akan kehilangan segala hal. Oleh karena itu, ada banyak orang yang akhirnya demi mengikuti tren, demi mengikuti orang lain, dia rela berbuat apapun termasuk hal-hal yang sudah menantang Allah atau menjauhi dirinya dari Tuhan Allah. Mental illness ini ternyata tidak hanya saat ini muncul. Dulu lama sekali di zaman Israel ketika dipimpin oleh para hakim, pada saat itu mereka ingin sama seperti bangsa-bangsa lain dipimpin oleh raja. Mereka ingin ikut-ikutan seperti bangsa-bangsa lain yang tidak mengenal Allah dipimpin oleh seorang raja. Maka mereka merengek-rengek meminta melalui Samuel supaya Tuhan memberikan mereka raja. Benarlah Samuel berdoa dan menyampaikan itu kepada Tuhan, dan akhirnya Tuhan mengabulkannya. Mereka diberikan seorang raja pertama, yaitu Raja Saul. Akan tetapi Samuel muncul untuk tetap mengingatkan umat Tuhan supaya mereka jangan menjauh dari Tuhan atau melupakan Tuhan, dan seperti bangsa-bangsa lain yang tidak mengenal Allah menjadi mengikuti mereka menyembah dewa-dewa yang disebut dewa-dewa kesia-siaan. Maka Samuel mengingatkan mereka supaya tetap takut akan Tuhan, beribadah dengan sungguh-sungguh hanya kepada Tuhan Allah saja. Dan umat itu pada saat itu merasa ketakutan apabila Tuhan kelak akan menghukum mereka karena dosa-dosa mereka. Itu sebabnya mereka meminta kepada Samuel supaya Samuel mendoakan mereka kepada Tuhan. Dan Samuel langsung merespon itu. Dia mengatakan bahwa dia akan senantiasa mendoakan umat itu. Tapi dia berpesan supaya mereka tetap setia beribadah dengan segenap hati kepada Tuhan Allah, supaya mereka menaati titah-titah yang telah diberikan Allah, dan supaya mereka mempercayai Tuhan, tidak kepada dewa-dewa yang ada di sekeliling mereka. Dikatakan, sebab Tuhan tidak akan membuang umatnya, sebab namanya yang besar. Jadi kesadaran umat itu atas kejahatan mereka dengan meminta raja menggantikan para hakim membuat mereka senantiasa tahu bagaimana ke depannya jikalau mereka tetap dalam kejahatan itu. Maka melalui Samuel mereka diingatkan, walau sudah berbuat jahat, mereka harus terus berjalan bersama-sama dengan Tuhan Allah supaya di sana mereka dapat sampai kepada pertobatan.
mereka memang takut karena telah berbuat dosa, tapi tidak lantas membuat mereka harus pergi menjauh dan melarikan diri dari Tuhan. Sebaliknya, mereka harusnya berjalan bersama-sama dengan Tuhan, tetap setia beribadah dengan segenap hati kepada Tuhan, dan di sanalah mereka menuju kepada pertobatan. Jemaat yang dikasihi Kristus, jikalau dari antaramu hari ini ada menyadari hal yang sama, bahwa kita telah berdosa, berbuat jahat, melanggar perintah Tuhan, jangan menjadi lari, pergi menjauh dari Tuhan. Tetaplah berjalan dengan setia beribadah dengan segenap hati kepada Tuhan, dengan taat kepada titah-titah Tuhan. Itu akan membawa kita menuju kepada pertobatan. Sebab Tuhan berkenan kepada semua umat-Nya, apalagi mereka yang menyadari dosanya dan berbalik kepadanya. Tuhan akan senantiasa menyambutnya dan akan memeliharanya. Tuhanlah yang telah berkenan membuat kita menjadi umat-Nya. Maka demikian Tuhan juga akan seterusnya berkenan akan memelihara kita dan memberkati kita semua umat-Nya. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, terima kasih atas perkenanan-Mu kepada kami. Kami adalah orang-orang yang berdosa dan sering melanggar perintah-Mu. Tapi firman-Mu mengingatkan kami supaya kami tidak pergi menjauh dari-Mu, tapi senantiasa setia beribadah kepada-Mu, dengan taat melakukan perintah-perintah-Mu, dan mempercayakan hidup kami hanya kepada-Mu. Ya Tuhan, bimbinglah kami supaya kami sampai kepada pertobatan yang sungguh-sungguh kami berbalik kepada-Mu. Hanya dalam Yesus Kristus kami berdoa kepada-Mu. Amin.